Halo teman-teman, kembali lagi di Skemavia Channel. Kali ini saya akan membahas sedikit penjelasan dasar tentang keamanan jaringan, yaitu Internet Firewall, yang nantinya kita membahas aktivitas serangan, pengertian firewall, tipe keamanan, fungsi firewall, jenis firewall, dan mekanisme dan cara kerja firewall. Oke, akhir-akhir ini banyak sekali terjadi serangan terhadap keamanan sistem informasi dan kejahatan komputer lainnya sebagai cybercrime pada dunia maya yang sering dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Aktivitas ini bertujuan untuk mencari, mendapatkan, mengubah, dan bahkan menghapus informasi yang ada pada sistem tersebut jika memang benar-benar dibutuhkan. Oke. Ini adalah beberapa ada kemungkinan dari serangan-serangan yang dilakukan oleh penyerang, ya. Beberapa tipe aktivitas serangan. Yang pertama yaitu interception. Interception yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Kedua, interruption yaitu penyerang telah mendapat menguasai sistem tetapi tidak keseluruhan. Lalu ketiga, fabrication yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Keempat, modification yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Oke, di sini ada beberapa tipe keamanan pada suatu sistem. Di sini ada 4, keamanan fisik, keamanan data dan media, keamanan dari luar, dan keempat yaitu tentang keamanan dalam operasi. Yang pertama, keamanan fisik atau physical security. Suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, peral dan media yang digunakan. Biasanya seorang penyerang akan melakukan write tracing, yaitu proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki hak akses. Dan jika gagal, maka DOS atau DOS, Denial of Service, akan menjadi pilihan sehingga semua service yang digunakan oleh komputer tidak dapat bekerja. Kedua, keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya, penyerang akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email, dan cara lainnya adalah dengan memasukkan backdoor atau Trojan horse pada sistem target, pada sistem yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi berupa password administrator. Password tersebut nantinya digunakan untuk masuk pada akun administrator. Lalu ketiga, keamanan dari pihak luar. Memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh memiliki hak akses merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Hal ini bisa disebut social engineering dan merupakan tingkatan tertinggi dalam dunia hacking maupun cracking. Lalu keempat, keamanan dalam operasi merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat berjalan baik ataupun menjadi normal kembali. Biasanya para penyerang akan menghapus seluruh log yang tertinggal pada sistem target atau log cleaning setelah melakukan serangan. Penjelasan firewall. Firewall adalah sebuah sistem perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Umumnya, sebuah tembok api yang diterapkan pada sebuah mesin terdeteksi atau firewall yang berjalan pada pintu gerbang gateway antara lain adalah jaringan lokal dan jaringan lainnya. Firewall itu sendiri umumnya juga digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki
akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar ataupun pencuri data lainnya. Di samping itu, firewall merupakan suatu cara atau sistem ataupun mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem. Itu sendiri yang dengan tujuan untuk melindungi baik dengan menyaring, membatasi, ataupun bahkan menolak suatu atau semua hubungan dan kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Firewall adalah sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik, sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi untuk dilakukan penyaringan sehingga aliran dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik seperti ilustrasi sebagai berikut di atas ini. Di sini ada beberapa komunikasi yang ditolak oleh firewall dan komunikasi saja yang diizinkan, yang sudah diizinkan untuk masuk ke ranah private dan public. Dan firewall juga dapat memantau informasi keadaan koneksi untuk menentukan apakah ia hendak mengizinkan lalu lintas jaringan. Umumnya hal ini dilakukan dengan memelihara sebuah tabel keadaan koneksi, dalam istilah firewall yaitu state table, yang memantau keadaan semua komunikasi yang melewati firewall. Secara umum fungsi firewall sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengatur dan mengontrol lalu lintas traffic pada jaringan dan akses setiap komunikasi yang ada. Kedua, melakukan autentikasi terhadap akses, memilah mana yang diizinkan dan tidak diizinkan. Ketiga, melindungi sumber daya dalam jaringan private, memprotek sebuah data yang kita punya ataupun yang kita simpan pada sistem lokal kita, itu akan dilindungi oleh dan diprotek. Keempat, mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator yang berupa log history, kejadian-kejadian dan aktivitas apa saja yang kita surfing atau browsing. Lalu selanjutnya, di sini ada jenis-jenis firewall. Yang pertama yaitu personal firewall. Personal firewall didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Firewall jenis ini akhir-akhir ini berevolusi menjadi sebuah kumpulan yang bertujuan untuk mengamankan komputer secara total. Misalnya pada Microsoft Windows Firewall, yaitu bawaan sistem security yang ada pada Windows itu sendiri. Kedua, network firewall. Network firewall ini didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya, hal ini dijumpai dalam dua bentuk, yakni sebuah perangkat terdedikasi atau sebagai sebuah perangkat lunak yang diinstalasikan dalam sebuah server. Misalnya Internet Security and Acceleration Server atau ISA server ataupun Cisco PIX. Kedua, IP filtering firewall. IP ini bertujuan untuk bekerja pada level-level paket mana saja yang diatur dalam trafficnya pada sistem networking ini, difilter IP dalam firewall ini. Lalu keempat, proxy server. Cara kerja proxy server ini terlihat saat user terhubung dengan proxy server dengan perangkat lunak klien. Proxy server itu sendiri akan menduplikasikan komunikasi tersebut menjadi tujuan yang sudah diarahkan oleh proxy server itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu firewall dilengkapi dengan fungsi autentikasi dengan menggunakan beberapa mekanisme autentikasi. Dan sebagai berikut, firewall yang pertama yaitu firewall dapat meminta input dari pengguna mengenai nama pengguna, username, serta kunci password.
Metode kedua adalah dengan menggunakan sertifikat digital dan kunci publik yang dikenal biasanya sertifikasi. Sertifikasi ini berguna untuk jaminan suatu lisensi yang diberikan oleh biasanya corporate ataupun suatu instansi yang sudah diberikan hak akses jaminan untuk memiliki akses masuk ke ranah jaringan tersebut yang diizinkannya. Ketiga, metode selanjutnya adalah dengan menggunakan pre-shared key atau kita sebut PSK atau kunci yang telah diberitahu kepada pengguna. Lalu selanjutnya cara kerja firewall. Yang pertama, menutup traffic yang datang atau incoming network traffic. Berdasarkan sumber dan tujuan tersebut dari traffic, yaitu berguna untuk memblok income jaringan yang datang yang tidak diinginkan adalah fitur yang paling umum disediakan oleh firewall. Jadi setiap ada dia memilah dan memfilter setiap ada aktivitas ataupun tipe-tipe data yang akan masuk pada jaringan kita. Dia akan memblok jika itu tidak aman atau dicurigai oleh sistem itu sendiri. Kedua, menutup traffic yang keluar, outgoing network traffic, yaitu juga bisa menyaring traffic yang berasal dari jaringan internal lokal kita ke ranah publik, ke internet. Misalnya ketika kita ingin mencegah user dari mengakses situs-situs yang tidak diinginkan atau berbahaya pada website tersebut. Ketiga, menutup traffic pada kontennya. Firewall yang lebih canggih dapat memonitor traffic dari konten-konten yang tidak diinginkan. Misalnya firewall di dalamnya terintegrasi antivirus. Ia dapat mencegah file yang terinfeksi oleh virus masuk ke komputer jaringan internal yang kita miliki. Keempat, melaporkan traffic di jaringan dan kegiatan firewall. Ketika kita memonitor traffic jaringan dari lokal ke internet, dan juga penting akan kita mengetahui yang dikerjakan oleh firewall, siapa yang mencoba membobol jaringan internal kita dan siapa yang mencoba mengakses informasi yang tidak layak di internet ataupun website itu sendiri. Oke, kesimpulan dari penjelasan sebagai berikut, yaitu dengan adanya firewall dalam suatu sistem jaringan komputer diharapkan dapat melindungi informasi-informasi penting dan dapat memanajemen lalu lintas pengaksesan dari dalam maupun dari luar sistem, guna meningkatkan kinerja seluruh bagian-bagian terkait mencapai kemaksimalan suatu koneksi atau jaringan dari dalam maupun luar, yang memberikan efek menguntungkan bagi si pengguna ataupun user itu sendiri. Sebagai salah satu sistem pengamanan jaringan dan komputer, firewall hanya cocok digunakan sebagai salah satu sistem pengamanan dan tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya sistem tunggal untuk mengamankan jaringan. Jadi, kita harus mempunyai double protect ataupun lebih multi antivirus lokal dan antivirus yang dapat melindungi kita dari serangan-serangan yang tidak kita inginkan. Karena karakteristik firewall yang hanya berfungsi sebagai pendeteksi dan pemberi peringatan terhadap gangguan yang ada pada di luar dan maupun sistem jaringan itu sendiri, sehingga harus dikombinasikan dengan beberapa metode pengamanan lain untuk melengkapi kekurangan yang kita miliki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan firewall. Jadi kita harus lebih hati-hati dan waspada dalam penggunaan device dan perangkat komputer dan penggunaan sehari-hari. Oke, thank you.